Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati oleh Tuhan. Kembali dalam program Renungan Firman saat pagi hari ini. Kita akan dengarkan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan sampai saat ini. Tuhan, sebelum kami melangkah sepanjang hari ini, kami minta penyertaan Tuhan, dan kami akan dengarkan firman-Mu yang akan membimbing langkah hidup kami sepanjang hari ini. Roh Kudus yang akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Judul atau tema renungan saat pagi hari ini, membangun karakter serupa dengan Kristus. Kita akan membaca ayat pokok kita dalam Roma 5 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Membangun karakter serupa dengan Kristus. Tentu hal yang tidak mudah, ya, untuk membangun karakter seperti Kristus. Tidak mudah. Kita sama seperti batu-batu permata yang dibentuk dengan palu, kemudian dipahat dengan penderitaan. Ini berbicara tentang kehidupan. Kehidupan setiap orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Jika palu seorang ahli permata itu cukup kuat, tidak cukup kuat untuk menghaluskan pinggiran-pinggiran yang kasar, Tuhan akan memakai sebuah palu gudang. Ia akan memahat dan ia sangat diperlukan. Jadi batu-batu permata itu berbicara tentang kehidupan saya dan saudara. Orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian setiap kehidupan anak-anak Tuhan melalui proses yang Tuhan izinkan untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang serupa dengan Kristus. Ada proses. Dan prosesnya itu dikatakan tadi, permata-permata itu, pinggiran-pinggiran permata itu harus kalau kita tuh kalau di amplas ya, digosok, dirapikan, ya. Memang itu tidak enak, saudara, ya. Jadi penderitaan atau permasalahan, kesengsaraan yang kita alami sebagai anak Tuhan, Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Di sini dikatakan karakter Kristus boleh menjadi bagian kehidupan saya dan saudara. Katakan tadi tidak mudah, ya, tidak mudah. Setiap masalah adalah kesempatan untuk membentuk karakter, dan semakin sulit, semakin besar potensi, ya. Karena kita berpikir bahwa kita nggak mau diproses dalam perjalanan Kristen kita. Kita menganggap Tuhan, saya sudah nyaman, saya udah nggak mau yang kayak begini-begini Tuhan. Ya. Itu sebabnya kenapa Allah izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Salah satu tokoh dalam Alkitab yang tidak asing lagi, saudara,
Kita melihat Abraham, ya, Abraham. Bagaimana Abraham disuruh Allah pergi di mana dia tempat tinggal. Ya. Mungkin dia merasa dalam keadaan yang nyaman, diberkati, tetapi Allah perintahkan dia harus keluar di mana dia tinggal. Kemudian Allah akan tunjukkan kemana dia harus pergi, ke negeri Kanaan. Apakah Abraham berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan suruh saya? Saya kan sudah nyaman, sudah menikmati berkat Tuhan. Kenapa saya harus pergi? Tapi tidak. Dia mempunyai karakter yang kuat. Karena dia suka bergaul dengan Tuhan. Dia suka memberikan mesbah bagi Tuhan. Selalu ada waktu dia berikan bagi Tuhan. Itu sebabnya alat taruh dalam kehidupan Abraham adalah roh ketaatan. Karakter taat ini yang jarang orang punya, saudara. Ya. Tetapi Abraham mempunyai itu. Dia taat, dia pergi, dia lakukan apa yang Tuhan suruh. Kadang kita seringkali sama Tuhan berbantah-bantah. Yang gak enak, gak mau Tuhan. Maunya yang enak aja. Maunya kehidupan kita yang diberkati saja. Tetapi semua, kalau kita menginginkan emas yang murni, dikatakan di Alkitab, dia harus diuji oleh api. Ya. Sengatan api, kalau terluka, kena tangan, atau apapun, saudara, itu akan terasa sakit dan sakit. Emang dalam proses kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tidak enak, saudara. Tetapi sekali lagi, kalau kita taat, kemudian kita bertekun, di dalam Alkitab katakan ini, bertekun, ya, menimbulkan ketekunan, ya, kemudian menimbulkan tahan uji. Kita bertekun di dalamnya, tidak bergeser, saudara. Kita terus tetap tinggal dalam prosesnya Tuhan. Kita akan tahan uji. Apapun yang terjadi, kita akan kuat. Kenapa? Ya, karena di sini dikatakan bahwa ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Rupanya pada waktu ujian itu datang dalam kehidupan kita, kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Kita akan berkata, kita tidak akan lari, kita akan tetap, kita tidak akan bergeser, iman kita tetap. Kemudian timbul pengharapan. Tuhan, saya akan tetap di sini. Saya akan, karena saya percaya ada pengharapan di dalam Tuhan yang tidak mengecewakan. Itu Alkitab katakan. Jadi apapun keberadaan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, memang Tuhan izinkan. Supaya apa? Serupa dengan Kristus. Dan saya katakan tadi, untuk menjadi serupa dengan Kristus tidak mudah. Tidak mudah membalik telapak tangan, saudara. Jadi anak Tuhan mempunyai iman yang betul, yang murni di hadapan Tuhan, harus melalui proses. Dan proses itu seperti penderitaan, kesengsaraan. Ya, ada begitu banyak anak Tuhan yang alami mungkin hari-hari ini, saudara. Ya, kesengsaraan, penderitaan. Bukan berarti Allah tidak sayang, saudara. Tapi itulah proses perjalanan iman percaya kita kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Salah satunya ketaatan. Tokoh Alkitab tadi, saudara, Abraham. Dia punya ketaatan yang luar biasa. Apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Dan itu tidak mudah. Harus ada kedekatan khusus antara kita dengan Tuhan. Membangun mesbah kita kepada Tuhan. Membangun mesbah doa kita. Secara dekat dengan Tuhan. Dan tanpa kita sadari, kita akan bertahan. Apapun yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Kita percaya
ada pengharapan di dalam Tuhan. Jangan keluar dari prosesnya Tuhan. Seringkali dalam prosesnya Tuhan, kita berkata, Tuhan, saya nggak mau diproses Tuhan. Saya maunya yang ini. Tidak, Tuhan. Untuk membuktikan kemurnian iman percaya kita terhadap Tuhan, harus melalui itu. Kenapa? Tahan uji. Tekunan, tahan uji. Kemudian mendatangkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan pengharapan itu akan kita peroleh pada saat kita tinggal tetap dalam prosesnya Tuhan. Ya, seperti batu-batu permata tadi. Pinggiran-pinggirannya tadi diketuk dengan palu. Ya, kalau palu tidak mempan dikatakan tadi, palu godam yang besar, gagangnya lebih besar, kemudian kepalanya si palu itu lebih besar lagi. Artinya apa? Lebih keras lagi. Jadi kalau ada anak Tuhan yang sedang diproses, kemudian kita keras kepala, tempuk seperti bangsa Israel, Tuhan hajar. Sekali lagi, bukan dia tidak sayang, dia sangat memperhatikan. Dia menginginkan saya dan saudara menjadi serupa dengan Kristus. Milikilah hati seperti Abraham. Ketaatan. Taat. Dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa Abraham bisa taat? Setiap ada waktu, setiap ada kesempatan, dia selalu membangun mezbah bagi Tuhan. Dia memberikan waktunya bagi Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bergaul dekat dengan Tuhan, sehingga dia tetap bertahan. Kesengsaraan itu kita akan kuat bertahan. Tuhan. Jadi Allah memakai masalah atau penderitaan-penderitaan yang diizinkan dalam hidup kita untuk menarik kita lebih dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya dan percaya saat pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Ya. Kalau saat-saat ini mungkin ada anak Tuhan yang mengalami penderitaan, kesengsaraan, ingat, kita bertahan dalam prosesnya Tuhan. Kita akan melihat Tuhan katakan tadi karakternya serupa dengan Kristus. Puji Tuhan, ya. Nah, kita tidak bisa lakukan dengan kekuatan kita sendiri tanpa firman dan Roh Kudus. Itu sebabnya perlu kedekatan kita dengan Tuhan. Seperti Abraham selalu membangun mezbah bagi Tuhan. Puji Tuhan. Yang mendengar firman saat pagi hari ini, biarlah kita terus melekat kepada Tuhan sehingga kita karakter Kristus boleh menjadi bagian kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai saat ini, pagi ini Tuhan, kami telah mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kami mau tetap kuat, kami mau bertekun, kami mau tahan uji, dan kami mau berpengharapan di dalam Engkau, dan kami akan melihat kuasa Tuhan dan karakter Kristus boleh menjadi bagian kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, sepanjang hari ini segala aktivitas kami yakin dan percaya ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.